Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, guru fikih di MA Al-Ulum Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi, Prodi Fikih. Hari ini hari Senin pagi, tanggal 13 September 2021, jam 8:10 pagi. Saya lagi nunggu ini di dalam masuk, kebetulan saya jam kedua, itu jam 8:45. Oke. Jadi dilihat dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sip. Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita mulai belajar kita dengan membaca doa. Ketua kelas silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mudah-mudahan belajar kita lancar sesuai rencana. Amin. Baik, absen dulu. Andi Guna Anugrah hadir. Duwita Sari Zulkarnain Hadir. iya. Siapa yang hadir nih? Kemana Sari ini? Ada keterangan yang tua? Ada Pak. Kita doakan kawan-kawan yang sakit ini mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita kondisikan kelas ya. Kita buat 3 kelompok seperti biasanya. Buat letter U. Kelompok 1 Andi Guna Anugrah, Anggi, Dai, Duitasari dan Erpi. Kelompok 2 Fatmawati, Isma, Koles, Setles. Alhamdulillah. Alfian sehat? Alhamdulillah ya. Sahrul sakit nih. Kelompok yang ketiga, Masya Allah, Masya ya, luar biasa ini. Dampingi Pak Bidadari, Najuha, Nur Afika, Nisa, Aminah dan Pak Zul. Pesan-pesan Bapak mengingatkan belajar yang giat anak-anak ya. Belajar yang semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Baik, minggu kemarin pertemuan kita yang ketiga adalah tentang diat. Perhatikan, nah orang yang tak jadi dipisah karena dapat maaf dari keluarga korban, maka orang itu harus membayar diat. Tetapi tetap harus melaksanakan penebus dosa yang dalam ilmu fikih disebut dengan kafarat. Nah, inilah tema kita pada pertemuan yang ketiga ini. Baik, perhatikan sebelum kita mulai. Mari sama-sama kita baca tujuan belajar. Siapkan HP-nya. Sudah dibuka? Nah, perhatikan. Mari sama-sama kita baca tujuan belajar ini. Perhatikan. Nah, di sebelah kiri indikator pencapaian kompetensi, yang kanannya tujuan pembelajaran. Kita akan baca yang tujuannya. Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat ngapain? Kita lihat ada di sini untuk spiritualnya. Ya, menggali ketentuan Islam tentang jinayat,
menghayati tentang Islam, tentang jinayat. Nah, terus untuk sosialnya ya 3 dan 4 yang akan kita pahami sekarang adalah setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat, kita lihat yang pengetahuannya, dapat ngapain? Nah, ini dia untuk pengetahuan. Nomor 5-nya dapat menjelaskan ketentuan jinayat tentang pembunuhan, qisas, diat, dan kafarat. Nah, itu yang 5. Yang keenam, mengklasifikasikan ketentuan jinayat tentang pembunuhan, qisas, diat, dan kafarat. Selanjutnya, nah, setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat, untuk pengetahuannya ya, menganalisis hikmah masing-masing ketentuan jinayat. Ada pertemuan pertama pembunuhan sudah, pertemuan kedua qisas sudah juga, pertemuan ketiga diat sudah, terakhir penutup untuk kafarat. Terus selanjutnya tujuan belajar kita yang untuk keterampilan mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Ya, ketentuan jinayat tadi ada pembunuhan, qisas, diat, dan kafarat, itu dipresentasikan. Yang terakhir menyajikan tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Oke ya? Jelas? Jelas. Oke, coba apa tujuan kita yang kelima? Menjelaskan ketentuan jinayat tentang pembunuhan, qisas, diat, dan kafarat. Oke, mantap. Apa tujuan kita yang keenam? Mengklasifikasikan ketentuan jinayat tentang pembunuhan, qisas, diat, dan kafarat. Baik, mantap, pandai-pandai anak bapak nih ya. Vivi, apa tujuan kita yang ketujuh? Menganalisis hikmah masing-masing ketentuan jinayat. Oke, sih, pandai-pandai anak bapak nih ya. Apa pentingnya materi ini? Ya, tentu sangat penting. Apa pentingnya? Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang dilakukannya. Jelas? Jelas. Baik anak-anak semuanya, persiapkan HP-nya. Setelah ini kita akan literasi. Jadi untuk literasi ini kita awali dengan nonton video pembelajaran. Ya, linknya sudah Bapak taruh di WA. Kita klik sama-sama, kita tonton sama-sama, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini anak-anak kami kelas 11 Madrasah Aliyah terhebat di seluruh Nusantara, materi ajar kelas 11 pertemuan keempat. Ya, mari kita lihat di peta konsep. Tema tindak pidana jinayat itu ada 4 subtema besar. Pertama, pembunuhan, ini pertemuan pertama. Kedua, qisas, pertemuan kedua. Yang ketiga, diat, pertemuan ketiga. Dan yang terakhir adalah kafarat. Lalu apa hubungannya 4 subtema besar ini? Orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan umpamanya, maka orang itu berhak untuk diqisas. Kalau tak jadi diqisas gara-gara sebab tertentu, maka orang itu bisa membayar diat mughaladzah ataupun diat mukhaffafah. Walaupun sudah membayar diat, orang tersebut tetap harus melakukan kafarat. Nah, ini hubungannya ya. Jadi 4 subtema besar ini dihubungkan oleh yang barusan dijelaskan tadi. Lalu subtema kafarat ini adalah tema penutup dari tema jinayat yang dimulai dari pembunuhan, qisas, diat, dan akhirnya adalah kafarat. Kafarat itu seperti apa? Mari sama-sama kita lihat bersama. Kafarat. Nah, lihat di sini, pengertiannya secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menutupi
dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Itu pengertiannya secara bahasa. Lanjut, kafarat secara istilah adalah denda. Ya. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم. Bagaimana, sudah ada gambarannya? Oke, kalau begitu ayo sama-sama kita awali literasi seperti biasanya. Sumber bahan belajar kita, video tadi yang di buku paket, browsing terserah. Nanti hasil literasi kalian ini tulis dalam bentuk peta konsep pakai HP kalian. Nah, jika sudah selesai kirim ke WA group. Nanti kita print sama-sama di sini. Jelas? Oke. Coba Bapak cek dulu hasilnya. Mana ini hasilnya? Iya, mantap. Hikmah kafarat kelompok 3. Nah, ini kelompok 2. Macam-macam kafarat. Ya, buatnya sama-sama kan? Iya, mantap sih. Pandai-pandai orang ini. Kelompok 1. Iya, udah mantap ini. Apa ini? Pengertian kafarat. Iya. Baik kawan-kawan, jika peta konsepnya kita sudah selesai, maka acara selanjutnya kita akan berdagang informasi. Jadi kelompok ini ngirim satu utusan juru bicara ke kelompok 2. Kelompok 2 ngirim satu, kelompok 1 juga begitu. Nah, jadi kita akan tukar informasi. Model kita ini MPA. Ayo silakan. Ini hasil dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hikmah kafarat. Baik, perhatikan. Dari pertemuan pertama sampai sekarang, pertemuan yang keempat pada bulan September ini, pelajaran yang kita selalu ditutup dengan hikmah. Mari sama-sama kita ingat kawan-kawan. Pertemuan pertama pembunuhan ditutup dengan hikmah larangan kafarat ini. Terus pertemuan kedua tentang kisah. Di akhiri ada hikmah tentang kisah. Dan pertemuan ketiga minggu kemarin tentang dia. Juga diakhiri dengan hikmah. Jalan mungkin bro sini. Katakan dia pokoknya kita perlu dengan hikmah. Perhatikan ya. Sekarang pertemuan hari ini nomor 13 dan 9 tentang kafarat. Pertemuan kita yang akan ditutup dengan apa? Tentukan jawabannya adalah tentang kafarat. Mohon maaf Pak ya, ini bukan kritik ya. Baik, perhatikan kawan-kawan. Hikmah pertama, perhatikan. Saya tidak akan mengulang 2 kali ya. Yang pertama hikmah kafarat adalah manusia sebenarnya punya perbuatan yang keliru. Karena telah berbuat dosa kepada Allah itu hikmah pertama. Jelas. Yang keempat hikmah kafarat adalah mendidik manusia agar segera bertobat kepada Allah dan menjalankan ini. Kafarat ini mengajari kita untuk tidak menjadi taubat. Jelas. Hikmah kafarat kedua adalah pelajaran yang membuat kita bahwa taubat itu harus segera dilakukan dulunya. Jelas ya. tidak dikatakan yang bersedia makan dari dia untuk berpuasa 2 bulan sebagai taubat kepada Allah. Quran Al-Nisa ayat 4. Saya ulangi, jika kita berbuat dosa biasa kita akan merasa berdosa. Oke, jika sudah selesai kita putar tempat. Ayo mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hikmah kafarat. Baik, perhatikan. Dari pertemuan saya perwakilan kelompok 3 menyampaikan hikmah kafarat.
dengan berupa informasi yang nantinya harus kalian tukar dengan informasi yang lainnya. Oke, lanjutkan ya. Tugas kami dari pembuat adalah mencari informasi tentang kejadian kepada yang penting dan silakan dasar-dasarnya. dicatat. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu pengertiannya secara apa kafarat adalah suatu Yang pertama ada yang ada kafarat pembunuhan. jadi Kafaratnya adalah merupakan jasa jika dia mampu melakukannya karena Indonesia tidak berkewajiban, maka pilihan selanjutnya adalah puasa dan berukur seperti puasa Ramadan. Biasanya ini benar-benar jelas. Yang kedua, kafarat juga. Kafaratnya adalah mempertimbangkan perubahan besar kecil. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia berada pada puasa Ramadan itu. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia melanjut pilihan terakhir itu melanjutkan kafarat ayat 10. Yang terakhir yang ketiga, kafarat melakukan hubungan biologis yang baik pada bulan Ramadan dengan kafarat jihad. Yang keempat, perhatikan ya, saya ulangi, kafarat karena kondisi Ramadan adalah mempertimbangkan sesuatu atau mempertimbangkan atau mempertimbangkan jihad jika ada yang keenam, kafarat karena membunuh dengan kafir yang ada bisa kalau yang terakhir sepertinya orang yang umroh atau yang itu saja dari saya, mohon koreksinya kalau sampai berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Oke, jika sudah selesai dan tak ada yang mau dibahas, juru bicara kembali ke rumah masing-masing. Bapak akan bertanya ini. Untuk lebih jelasnya, coba Nisa, apa tadi pengertian kafarat secara bahasa? Kata kafarat di dalam buku paket dijelaskan kira-kira seperti ini, bahwa kafarat adalah sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa. Jadi menurut pemahaman saya, Pak, Oke, sip, lanjut. kafarat adalah penghapus dosa. Itu bisa dengan bersedekah, bisa juga dengan berpuasa atau yang lainnya, yang tuntunannya ada di dalam Al-Quran. Oke, ya udah mantap itu. Itu secara bahasa ya. Bagaimana kalau kafarat itu secara istilah? Siapa nih? Coba Nina. Saya akan coba menjelaskan sesuai pemahaman saya, Pak. Oke, sip. Kafarat secara istilah, minta perhatiannya sebentar. Perhatikan. Saya ulangi, kafarat secara istilah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan agama. Dari pengertian ini, Pak, sepertinya kafarat merupakan bukti taubat kepada Allah. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, itu udah betul itu. Ya, jadi kafarat secara istilah yang seperti dijelaskan oleh teman kita, Nina, ya. Untuk selanjutnya macam-macam kafarat. Siapa ini ya? Anggi, coba apa macam-macam kafarat? Dari saya, Pak, kalau di buku paket, Pak, kafarat itu ada 6. Tadi saya browsing, hasilnya juga kebanyakan sama. Singkatnya, macam-macam kafarat itu seperti ini, Pak. Yang pertama ada namanya kafarat pembunuhan. Yang kedua kafarat jihad. Yang ketiga kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat kafarat karena melanggar sumpah. Yang kelima kafarat gila. Yang keenam kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kalau yang terakhir sepertinya hanya bagi orang yang umroh atau yang haji. Itu aja dari saya, Pak. Itu aja. Itu macam-macam kafarat. Jelas? Oke, kalau udah jelas lanjut kita. Selanjutnya
Tadi ini jelaskan macam-macamnya, tapi secara garis besar. Kita perlu rinciannya. Coba RP kafarat pembunuhan itu kayak apa tuh? Nah, silakan. Sebenarnya saya masih kurang paham, Pak. Oh, kenapa tuh kurang paham itu? Tapi saya cobalah. Coba saya jelaskan dengan kata-kata saya. Minta perhatiannya ya semuanya. Perhatikan. Tadi sudah disebutkan macam-macam kafarat. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dari masing-masing jenis kafarat. Maksudnya satu aja, yaitu tentang kafarat pembunuhan. Perhatikan. Yang pertama. Perhatikan. Yang pertama kafarat pembunuhan. Oke. Singkatnya seperti ini. Orang yang terkena diat karena membunuh orang itu juga tetap diwajibkan membayar kafarat. Lalu apa kafaratnya? Kafaratnya adalah, perhatikan. Kafaratnya adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya karena di Indonesia tidak ada perbudakan, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, seperti puasa Ramadan. Bedanya ini 2 bulan, jelas? Nah, kalau jelas lanjut. Kalau tak jelas saya ulangi lagi. Kalau sudah jelas akan saya lanjutkan. Perhatikan. Tidak akan diulang 2 kali. Nah, tuh tak akan diulang 2 kali. Kafarat pembunuhan ini diterangkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 92. Perhatikan. Ayat ini kalau saya baca nanti akan kelamaan. Jadi langsung akan saya sampaikan poin pentingnya saja. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah kawan-kawan masih ingat kan pembunuhan tersalah? Nah, pembunuhan tersalah ingat? Saya ulangi, barang siapa membunuh seseorang karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Terus, jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat langsung ke Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Nah, itu untuk lebih jelasnya tuh. Baik, kita lanjut, masih macam-macam kafarat ya. Kalau yang sekarang ini kafarat zihar. Coba Isma. Kafarat zihar. Baik kawan-kawan, minta perhatiannya. Perhatikan. Saya akan mencoba sebisa mungkin untuk menjelaskan tentang kafarat zihar. Kalau browsing internet ini penjelasannya membingungkan. Tapi saya mencoba merangkum kira-kira seperti ini. Perhatikan. Kafarat zihar adalah kafarat bagi para suami yang menyebut istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Sebenarnya awalnya saya tak paham, Pak. Gimana tuh? Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya paham, Pak. Kira-kira zihar itu seperti menyamakan istri dengan orang lain. Nah, itu dia. Intinya istri itu tak boleh disamakan dengan orang lain, dengan ibunya, dengan adik, apalagi dengan tetangganya. Pasti tak boleh ya? Ya, pasti tak boleh itu. Dan ini Pak, pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak. Sehingga datang Islam menjelaskan kalau zihar bukan talak. Tetapi suami tak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar kafarat zihar. Sampai sini jelaskan, kalau tak jelas tanyakan sama Pak Guru. Jelas. Nah, kalau sudah jelas bisa lanjut. Lalu zihar itu apa kafaratnya? Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir, yaitu memberikan makan fakir miskin. Yang terakhir ini kira-kira seperti genduli. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jelas kan? Jelas. Kalau jelas lanjut kita. Kafarat jima pada bulan Ramadan. Siapa nih? Tina, coba Tina.
saya Pak. Ya. Kalau kafarat jima ini Pak yang saya pahami. Ah ya, silakan. Kayaknya kafarat yang sama dengan kafarat zihar. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Sebab saya ragu ini Pak. Ya, kenapa ragunya itu? Cuman bedanya dalam kafarat karena jima pada siang hari di bulan Ramadan, pelaku kafarat selain membayar kafarat tetap harus mengkodok puasa sebanyak jumlah hari yang mereka tinggalkan. Jadi membayar kafarat seperti kafarat zihar ditambah membayar puasa yang membatalkan karena jima tadi. Itu saja Pak dari saya. Ya, jelas kan? Ya. Oke, mantap. Baik, kita masih lanjut macam-macam kafarat. Selanjutnya ini adalah kafarat melanggar sumpah. Siapa ya? Sari, coba Sari. Saya Pak. Nah, silakan. Kawan-kawan minta perhatiannya. Perhatikan. Jika seseorang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya, kafaratnya adalah Perhatikan. Kafaratnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Dalilnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 89. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat langsung. Nah, untuk lebih jelasnya lihat langsung ke ayat tadi itu. Oke ya? Ya. Sebenarnya saya agak heran sama yang nyusun buku fikih ini Pak. Heran kenapa tuh? Ini loh Pak, kita ini kan tinggalnya di Indonesia. Tak ada yang namanya budak. Kenapa memerdekakan budak kalimatnya sering diulang-ulang? Kenapa memerdekakan budak? Kalimatnya sering diulang-ulang. Ini kritis pertanyaannya ini ya. Jadi yang nyusun buku yang barusan kita baca tadi, itu kan ada referensinya. Salah satu referensi yang paling penting bernama Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, budak itu memang disebutkan. Budaknya tak ada tapi tetap harus disebutkan. Karena jadi referensi ya harus ditulis. Karena mungkin akan ada kasus yang sama. Jelas? Jelas. Nah, kalau tak jelas diulang lagi nih. Jelas ya? Jelas. Sip. Baik. Selanjutnya kafarat ilah. Coba Khalis. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Jika seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Jika seperti ini dalam buku paket yang saya baca tadi disebut ilah. Kira-kira apa seperti itu Pak? Ya seperti itu. Oke, setelah itu ada konsekuensi yang muncul karena ilah. Karena ilah ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah suami membayar kafarat ilah yang jenisnya sama dengan kafarat yamin, atau seperti kafarat karena melanggar sumpah yang tadi sudah dijelaskan. Kira-kira dari saya seperti itu Pak. Ya, jelas? Jelas. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, kalau sudah jelas lanjut kita. Baik, masih macam-macam kafarat. Ini kafarat selanjutnya membunuh binatang di tanah haram. Coba Dani. Kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Perhatikan. Kafarat di sini adalah dengan mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Aturan kafarat ini seperti yang dijelaskan di video YouTube, atau lebih mudah bisa langsung rujuk ke buku fikih. Aturan kafarat ini Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 95. Saya bacakan artinya saja ya. Iya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Niscaya Allah menyiksanya. Allah Maha Kuat lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Setelah saya bacakan ayat ini, kalian tambah paham atau tambah bingung? Nah, ini separuh bingung, separuh paham nih ya. Lanjut. Kawan-kawan semua, perhatikan. Menurut saya bahasa terjemahan Al-Quran terkadang perlu dibaca berkali-kali. Nah, itu dia, dibaca berkali-kali. Biar kita bisa memahami. Tapi singkatnya, kalau kita membaca langsung dari buku paket, kafarat
karena membunuh binatang buruan pada saat berikram sangat sederhana, yaitu kalau kalian berikram di Mekah, jangan membunuh binatang. Kalau sempat membunuh binatang, maka kita akan terkena kafarat, yaitu mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Jelas? Oke, mantap. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, mantap ini penjelasannya ini luar biasa. Habis macam-macam kafarat, kita lanjut ke hikmahnya. Coba Vivi jelaskan hikmah kafarat. Baik kawan-kawan, untuk hikmah kafarat sepertinya saya tinggal membacanya langsung dari buku paket. Tak perlu menjelaskannya, karena menurut saya yang disebutkan di dalam buku fikih kita sudah lengkap apa adanya. Jadi secara umum, sesuai buku paket ya, hikmah kafarat terangkum dalam 3 poin berikut. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Hikmah pertama, Perhatikan. Saya tidak akan mengulang kedua kalinya ya. Tak diulang 2 kali. Yang pertama, hikmah kafarat adalah manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru karena telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah merugikan sesama manusia. Hikmah pertama jelas? Kedua, hikmah kafarat adalah menuntut manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Intinya, kafarat ini mengajarkan kita untuk tidak menunda bertaubat. Jelas? Saya ulangi sedikit. Hikmah kafarat kedua adalah pelajaran buat kita bahwa bertaubat itu harus segera, bukan ditunda-tunda. Jelas ya? Jelas. Yang masih kurang jelas bisa dilihat di penjelasan grup kami yang udah di-share di WA grup ya. Itu dia di WA grup. Baik, lanjut yang ketiga. Hikmah ketiga, perhatikan. Hikmah kafarat ketiga adalah menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama membayar kafarat telah ia tunaikan. Jelas? Saya ulangi, jika kita berbuat dosa, biasa kita akan merasa bersalah. Perasaan kita agak tidak enak, tetapi dengan kita bisa menembus kesalahan kita dengan kafarat, perasaan kita, mental kita akan stabil kembali. Dan inilah hikmah yang ketiga. Kalau tak jelas akan saya ulangi lagi. Diulangi lagi? Tidak. Oke. Siapkan HP-nya. Ya, mari sama-sama kita gabungkan berbagai informasi tadi. Nah, ini dalam bentuk PowerPoint, dilihat sudah? Sudah. Ini untuk menggabungkan semua pemahaman kita ya. Ada tema besar kita jinayat. Nah, subtema pertama pembunuhan, kedua qisas, yang keempat diat, penutupnya adalah kafarat. Mari kita lihat. Pengertian kafarat ini kurang lebih sama dengan yang di peta konsep kalian tadi. Terus untuk dasar hukumnya sama karena mungkin sumbernya kita samain ya. Terus macam-macamnya masih sama dengan yang ada di peta konsep. Terus kalau penjelasannya masing-masing di peta konsep kalian belum ada, makanya Bapak tambahkan di sini. Ini biar mudah untuk merujuknya. Ini kafarat pertama pembunuhan. Ya, jadi seseorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari 2 pilihan, yaitu qisas, membayar diat, maka ia juga wajib membayar kafarat. Kafarat bagi pembunuh memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini ada di An-Nisa ayat 92. Nah, di peta konsep tidak ada itu ya yang kalian buat. Lanjutannya kafarat zihar. Apa kafaratnya? Nah, lihat nih. Memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, lanjutannya
Kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Tadi cuma dijelaskan tulisan gambar besarnya. Ini rinciannya. Siang tak boleh ya. Kalau malam terserah lah itu. Tapi kalau siang melakukan itu ada kafaratnya. Sama dengan kafarat zihar yang sebelumnya, ditambah mengqadha puasa sebanyak jumlah hari yang ia tinggalkan. Itu dia. Lanjut. Melanggar sumpah. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Ini ada dalam Al-Maidah 89. Nah, ada ya di beta konsep. Ini Bapak tambahkan biar mudah ini. Terus kafarat ilah. Kafarat ilah ya, itu sudah dijelaskan di dalam peta konsep kalian, hanya sedikit mungkin tambahannya. Kafaratnya adalah seperti kafarat yamin, yaitu kafarat melanggar sumpah. Nanti kalian harus dibaca masing-masing. Ya, tidak pakai kelompok lagi, tapi masing-masing biar punya gambaran besarnya untuk setiap kalian. Ya, terus lanjutannya ada kafarat membunuh binatang buruan pada saat berihram. Nah, kafarat ini mengganti binatang ternak itu yang seimbang. Kalau kambing ganti kambing. Nah, bunuh rusa ganti rusa. Ya, tidak mungkin juga lah kayak kalau kita umroh terus bunuh rusa ya. Atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Nah, kafarat ini ada dalam Al-Maidah ayat 95. Penutup hikmah kafarat ini sama persis dengan yang ada di peta konsep kalian, jadi tidak perlu kita baca ulang. Oke ya, itu saja kesimpulannya. Sekarang kalian baca masing-masing supaya setiap kalian punya gambarannya sendiri-sendiri. Oke, silakan lanjutkan. Jelas? Jelas. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita kerjakan soal. Iya, ini soalnya mudah-mudah ini. Ya, jawabannya aja agak susah. Soalnya waktunya 8 menit. Oke, kerjakan dari sekarang, waktunya 8 menit. Baik kawan-kawan, habis waktunya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Yo, nih. Iya. Oke, lanjut. Baik, sekarang siapkan HP-nya, kembali ke HP lagi. Ya. Baik, dilihat di HP masing-masing, menyampaikan materi berikutnya untuk pertemuan kelima. Sekarang kita keempat, minggu depan kelima. Tema kita adalah hudud. Nah, di dalam hudud itu ada apa? Di dalam hudud itu ada subtema zina, minuman keras, qadzaf, mencuri, penyamun, perampok, dan perompak. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas hududnya ini hanya ini saja. Zina, minuman keras, qadzaf ya. Jadi dipersiapkan masing-masing kalian di rumah untuk pertemuan kelima minggu depan. Jelas kan? Jelas. Oke. Untuk hari ini bagaimana belajar kita? Oke, mantap. Terakhir, mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
mohon maaf, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.